Belum ada suara. Teh Aisyah, Teh Aisyah udah hadir. Kak Zubaidah, ini kita kalau lambat mulai nanti Bang Ilham itu di Bali nih. Larut malam nih ya Bang ya. Bagaimana ke Anda kita mulai? Oke, Bang Ilham kita mulai. Oke, Pak. Oke. Mulai Oke. aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Pada malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam ruang Zoom meeting ini pada acara Duta Cerpen 2024. Semoga pertemuan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati pemateri kita pada hari ini, Bang Ilham yang sudah hadir, kemudian Bang Yudi dalam perjalanan, kemudian Kak Handa sebagai ketua panitia, Kak Yesi dan kawan, iya, Kak Pamula adalah koordinator kita. Selamat malam Kak Pamula. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini yang bertemakan konflik ya, kita pemateri kita hari ini adalah Bang Ilham. Kita bacakan dulu bionarasinya sebelum kita minta untuk memberikan materi. Bang Ilham berasal dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Bergabung di FLP Cabang Pekanbaru tahun 2011.
Saat ini berdomisili di Denpasar, Bali. Pernah menulis beberapa cerita pendek yang dimuat di harian Riau Post, Detikcom, dan pernah juga jadi pemenang unggulan Lomba Cerpen Betawi yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2019. Akhir-akhir ini karena kesibukan beliau dalam bekerja, belum sempat untuk menulis, tapi masih menyempatkan untuk membaca. Baginya, dengan terus membaca, maka imajinasi tidak akan pernah mati. Itulah sedikit perkenalan kita dengan Bang Ilham. Sebelum kita mintakan kepada Bang Ilham untuk memberikan pengalaman ilmunya ke depan kita bersama, nanti kita beri Bang Ilham untuk memberikan materi selama 30 menit dan Bang Yudi 30 menit pula. Nanti setelah itu tanya jawab peserta. Mari kita buka Zoom ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bang Ilham, kita persilakan dan Kak Handa sebagai untuk menayangkan layar apanya Zoom. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman atas waktunya. Baik, sebelum saya mulai materi ya, saya buka dengan membaca penggalan pembukaan sebuah cerita pendek. Nanti akan kita bahas di pertengahan. Kebun belakang rumah peninggalan Mas Amal menghadap ke sebuah empang kecil. Dulu, di seberang empang itu belum dibangun perumahan. Kanan kirinya masih sawah. Dengan begitu, hampir setiap sore kami bisa menyaksikan matahari tenggelam. Bulat badannya habis ditelan pematang. 10 tahun setelah peringatan 1000 hari suamiku itu, sebuah pengembang menguruk tanah becek tempat bulir padi berasal dengan komposit perkerasan, lalu membangun di atasnya klaster-klaster yang menyusun sebuah ekosistem baru bernama Kota Mandiri. Matahari masih terbenam di tempat yang sama. Hanya saja, kini lebih menyerupai kartu pos berwarna oranye pucat. Dan pagar batako yang memagari kawasan itu menjadi garis bibir bis surat raksasa. Empangnya masih ada, suamiku membelinya. Dalam wasiatnya tertulis, danau kecil ini kado ulang tahun buatmu, Sita. Maafkan aku tidak bisa menemanimu lebih lama. Ia meninggal karena kanker pada hari ulang tahun pernikahan kami ke-12, tepat di umurku yang ke-32. Sekian penggalannya, dikutip dari cerpen Pacar Pertama karya Vika Wisnu dalam buku Di Tubuh Tara dalam Rahim Pohon, cerpen pilihan Kompas 2014. Baik, demikian dulu pembukanya ya. Itu pembuka yang agak beda ya. Mungkin sebelum-sebelumnya belum ada yang membuka materi dengan penggalan cerpen. Saya coba biar agak beda lah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk panitia ya, panitia Dutcer 2023, Kak Handa, Pak Rahman, dan semuanya ya, satu persatu. Terima kasih sudah terus menjadi estafet penyelenggara Dutcer ini. Semoga semakin konsisten, semakin baik, dan kualitas pesertanya juga semakin meningkat ke depannya gitu. Ya baik, mungkin baru ini juga kali pertama saya di Dutcer 2024 ini muncul ya, mungkin karena kesibukan juga, karena sesuatu dan lain hal juga. Jadi baru ini bisa bergabung dengan teman-teman. Kayaknya peserta tahun ini menyusutnya lebih cepat kayaknya. Biasanya ini kalau di materi kan belum ada yang tereliminasi gitu ya, jadi rasanya mungkin kalau tahun lalu kayaknya masih belasan, kalau ini kayaknya hitungan jari kayaknya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sebenarnya di Duta Cerpen itu apa ya?
sebenarnya kalau ilmunya nggak apa juga ya, nggak terlalu mendalam gitu ya, Mas. Maksudnya tuh kita sebenarnya tuh autodidak gitu, autodidak. Jadi di Dutcher ini sebagai kayak support system, jadi diarahkan kemana, jadi nanti pesertanya yang akan menggali lebih dalam lagi dengan cara sendiri, bisa mencari referensi di mana saja, bisa bertanya kepada pemateri atau apapun itu gitu. Jadi tidak serta merta minta disuapin terus gitu, tidak serta merta diingetin udah bikin tugas belum, uh, udah sampai mana perkembangan tugasnya, tidak merta serta merta begitu gitu juga. Jadi ya harus mengerti lah tanpa perlu diingatkan gitu. Jadi kalau saya sih dulu kan awal FLP ini mungkin sebelum pemateri, karena nanti pematerinya juga materi yang saya sampaikan juga nggak panjang lah gitu. Mungkin bisa kilas balik sedikit. Kalau dulu saya bergabung itu juga begitu, pertemuannya cuma sekali seminggu selama 3 bulan ya. Jadi pertemuan itu cuma 1,5 jam sampai 2 jam lah. Jadi habis itu seminggu itu kan dikasih tugas, ya kita yang belajar sendiri, belajar EYD itu kita yang harus tahu mana yang baku, mana yang enggak, kata mana yang kata imbuhan, mana yang kata depan tuh kita yang nyari tahu gitu. Jadi nanti ketika penugasan itu nggak ada lagi ini yang nggak paham mana yang dipisah, mana yang digabung, mana yang baku, mana yang nggak baku, itu udah nggak ada lagi ceritanya gitu. Jadi nggak menunggu itu tuh, kalau kalau menunggu materi ya. Jadi kalau semuanya harus disampaikan, itu nggak cukup waktu juga gitu. Jadi yang kayak basic-basic seperti itu ya, buat teman-teman peserta duta cerpen harus mencari sendiri gitu. Karena kalau saya dulu juga juga begitu diajarkan waktu magang. Jadi nggak mesti belajar dari alif gitu. Jadi kita ngambil sari-sari ilmunya, nanti kita kembangkan lagi apa yang sampaikan pemateri, uh, baru kemudian itu kita yang mengupgrade diri kita sendiri. Menurut saya sih itu ya esensi dari duta cerpen itu. Jadi nggak nunggu materi gitu sambil terus nggak ngapa-ngapain gitu. Itu sebuah pemikiran yang uh, kurang tepat. Itu sih yang bisa saya kasih gambaran ya, untuk teman-teman duta cerpen. Ya semoga mudah-mudahan bisa mudahan bisa eksis, bisa menjadi penyambung lah buat duta cerpen seterusnya. Ya baik, itu dulu ya pembukaannya. Kalau saya sih, kalau perkenalan udah cukup kali tadi ya. Saya dulu pernah 4 tahun di Pekanbaru, lalu bergabung di FLP. Tapi sampai sekarang ketika udah nggak di Pekanbaru lagi, saya masih mencoba membangun hubungan dengan teman-teman di FLP Riau, agar tetap nggak lupa jalan pulang gitu. Karena saya dibesarkan di FLP, FLP yang membuat saya bisa terus menulis. Meski sekarang pun juga udah jarang nulis, tapi setidaknya ilmu-ilmu di FLP itu nggak akan lupa lah. Jadi sebenarnya sih kalau makna FLP itu sebenarnya kalau bagi saya ya kesetiaan. Karena kalau cuma datang dan pergi itu jadi buat apa gitu loh. Jadi teman-teman tuh saya harap yang tersisa sekarang ini yang ya eh, cobalah untuk ketika setelah memilih, jangan gitu ya, jangan dilepas. Kalau kayak saya ini kan sebenarnya mungkin saya punya banyak alasan untuk tidak, apalagi di FLP, untuk tidak muncul di FLP Riau gitu kan, karena saya udah nggak di Riau juga. Tapi saya, karena saya sudah udah bertekad sejak awal dulu tentang konsistensi hingga sekarang, makanya saya tetap bertahan hingga saat ini gitu. Jadi barangkali mungkin ini yang bisa teman-teman ambil hikmahnya dari saya yang saya jalani di FLP mulai dari tahun 2011. Barangkali kalau dihitung-hitung sudah 13 tahun saya di FLP Riau jatuhnya ya, karena saya saat ini mungkin ya kepengurusannya di FLP wilayah. Itu. Saya harap sih semuanya tetap kita terus bertemu bertahun-tahun ke depannya gitu ya, nggak ngilang-ngilang lah gitu. Baik, baik, silakan kembali Kak Handa ditampilkan itunya ya. Udah muncul ya. Baik, tentang konflik. Ini kali pertama saya dapat materi konflik. Sebelumnya tiga musim sebelumnya saya selalu dapat
alur dan plot, dan nggak pernah dapat bagian materi lain. Jadi yang keempat ini hal yang baru bagi saya untuk menyampaikan materi konflik. Jadi yang dapat saya ambil pelajaran dari penyampaian materi sebelumnya itu, yang pada Dutcher 1, 2, 3 itu kayaknya saya terlalu berpaku kepada teori gitu. Jadi kayaknya mungkin kurang nyangkut di kepala gitu. Jadi padahal sebenarnya itu kalau menulis cerpen itu ya, cerpen itu kan seni. Jadi seni itu ya selera. Jadi nggak ada sesuatu yang mutlak yang benar atau salah di dalam seni itu, termasuk dalam menulis cerita pendek. Berbeda dengan hal-hal lain yang terukur, misalnya olahraga. Kalau olahraga kan sangat terukur, sangat konkret ukurannya. Nah, kalau cerita pendek ini selera. Banyak cerpen-cerpen yang menurut orang lain bagus, tapi ketika lomba itu dia justru bukan menjadi juara pertama gitu. Dan ini sering diperdebatkan oleh para pembaca, kenapa bukan cerpen ini yang menang gitu. Ya, dan pada akhirnya itu kembali kepada selera juri gitu. Jadi cerpen itu ya ya sesuatu yang tidak terukur, tetapi untuk membuat dia bagus itu kita tetap harus berada di jalan koridor-koridor yang benar gitu. Koridor-koridor apa yang saya maksud seperti ini? Yang pertama ya basic yang tadi sudah harus dikuasai, seperti penguasaan mana kata yang sudah baku, mana yang imbuhan yang benar, mana yang imbuhan yang imbuhan sama kata depan itu yang kayak gitu tuh udah duduk gitu. Jadi nanti baru setelah semuanya itu kelar, barulah kita nanti mengikuti itu apa yang kita tulis itu biasanya sejalan dengan skill menguasai basic dasar. Barangkali seperti itu kali ya yang patut diketahui lah dalam menulis cerpen. Nah, untuk konflik ini, jadi kali ini saya nggak menyampaikan yang materi-materi yang teoritis lagi lah. Ini berdasarkan bagaimana saya mengelola konflik pada sebuah cerita. Jadi langsung to the point aja deh, apa yang sudah saya praktekkan saya coba sering kepada teman-teman di sini gitu. Teman-teman juga sudah membaca cerpen Alo yang telah saya minta share ke panitia. Jadi itu cerpen yang agak berat, yang mungkin akhir ceritanya itu masih agak berpikir. Itu kalau misal kalau ending cerita itu kita tidak bisa misalnya meminta ini gimana sih gitu, meminta pendapat orang tidak serta-merta pendapat orang itu juga misalnya katanya tokoh Andong itu di akhir cerita itu mati, itu kan penulisnya kan nggak menceritakan, nggak menjelaskan, itu kan kita disuruh menginterpretasikan dengan pemahaman kita sendiri. Nah, seperti itu yang salah satu esensi dari sebuah cerpen itu seperti itu. Nggak mesti pada endingnya itu kita benar-benar dapat memahaminya. Jadi kembali kepada hakikat cerpen tadi sebagai sebuah seni gitu. Jadi tak terbatas bagaimana orang berimajinasi itu tertuang dalam sebuah cerita pendek. Jadi nggak mesti kayak sinetron, bukan. Cerpen itu khususnya cerpen sastra ya. Ini kita fokusnya kepada cerpen sastra. Jadi cerpen itu nggak mesti yang kayak sinetron yang harus ditelan bulat-bulat sama pembacanya, bukan gitu. Jadi cerpen yang kebetulan saya lebih cenderung menulis cerpen koran ya. Jadi cerpen yang misal bergenre cerpen koran ini lebih kepada khayal bisa, tetapi logika juga bisa gitu. Tapi nggak serta merta logika selalu. Gitu. Baik, silakan masuk ke halaman selanjutnya. Slide-nya, oke. Ini berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya kalau kita belajar teori sih tinggal searching di Google konflik itu apa, sebenarnya udah dapat ya. Cuma ini saya nggak mengambil teori dari mana-mana, ini dari pengalaman saya langsung saja. Sebenarnya
isi dari cerpen itu adalah konflik gitu, mulai dari judul, dari pembuka, dari paragraf pembuka, pertengahan hingga ending itu sebenarnya konflik semua. Kalau nggak ada konflik ya ngapain gitu kan? Kalau hanya menceritakan cerita bahagia atau cerita sedih tanpa ada tanpa ada konflik, yaitu nggak ada esensi sebuah cerpen itu nggak ada, karena inti dari sebuah cerpen itu ya konflik. Meskipun bukan konflik itu nggak sesuatu yang mesti yang berkonfrontasi gitu, tidak serta merta di dalam cerpen itu ada tokoh jahat, ada tokoh baik, lalu mereka berkonfrontasi, lalu terjadilah konflik gitu. Jadi pada cerpen itu nggak harus begitu gitu. Bahkan dalam cerpennya Muna Masyari yang berjudul Pemesan Batik itu di Kompas tahun 2018, itu cukup pemesan batik itu yang berdialog dengan dirinya sendiri, dengan pikiran berkecamuk gitu loh. Dan itu sudah termasuk konflik, tidak ada tokoh jahat ataupun baik dalam cerita itu. Jadi sebenarnya pemahaman konflik ini sangat-sangat universal, sangat-sangat menyeluruh ya. Jadi nggak serta merta ada tokoh jahat, tokoh baik, mereka berseteru lalu terjadilah konflik. Bukan seperti itu. Sebenarnya semakin banyak kita membaca cerpen, maka kita akan semakin bisa tahu seperti apa aja sih konflik yang ada di atas dunia ini ya. Begitu kira-kiranya gitu. Jadi konflik itu kalau saya sendiri sih mungkin saya garis besarkan saja dari yang agak beda ya, yang kalau yang umum-umum nggak usah lah, itu bisa kita sama-sama cari tahu tanpa perlu uh, lagi ya kita eksplor di sini. Nah, untuk yang pertama ini ada bagi saya ini dalam menulis cerpen ada konflik yang menjebak pembaca. Jadi uh, ini saya banyak membaca cerita-cerita yang awalnya melihat sebuah cerita itu baik-baik saja, tetapi kemudian di akhir cerita itu pecah gitu. Misalnya begini, ini uh, di novel juga bisa sih. Saya belajar di novel tentang konflik ini juga lebih komplit, tapi nanti bisa saya dituangkan ke dalam cerpen gitu. Misalnya dalam sebuah novel Esmara Gede pernah saya baca dalam judul Misteri Dian yang Padam. Jadi di awal itu diceritakan sebuah keluarga yang harmonis, baik-baik saja gitu. Tapi pada akhirnya dia konsisten membangun bahwa suaminya itu panutan dan tidak mungkin macam-macam gitu. Jadi pada akhirnya di ujung suaminya itu seorang pembunuh pembantu gitu. Jadi seperti itu konflik itu dibangun, maka kemudian di akhir dia meledak gitu. Tapi kemudian hal yang seperti ini nih, konflik yang menjebak nih, kalau bisa lalu apa bedanya gitu lah sama misalnya plot gitu. Konflik sama plot tuh, kalau plot itu kan lebih ke jalan cerita, kalau konflik ini kan lebih uh, penjabaran apa sih masalahnya gitu loh. Kalau plot itu bagaimana penulis untuk uh, menggerakkan cerita ini sehingga ritmenya itu jelas. Gitu. Kalau konflik ini lebih kepada uh, inti dari cerita itu apa sih gitu loh. Konfliknya itu apa gitu. Sama kayak misalnya bikin skripsi, masalah yang diteliti itu apa. Nah, sama kayak konflik itu yang menjadi uh, hal yang utama di dalam menulis konflik. Jadi harus tahu apa sih yang menjadi yang ingin dibicarakan gitu loh. Jadi mengacu kepada cerpen Alo tadi itu kan dia kan mencoba menyuarakan kerusakan hutan, tetapi yang kemudian yang emaknya Andong, bapaknya Andong itu kan cuma sebagai penggerak gitu loh. Hanya orang-orang yang menggerakkan bagaimana cerita itu konflik itu dapat bertutur. Bagaimana konflik penanaman sawit itu dapat diangkat penulis melalui tokoh-tokoh yang digerakkan. Seperti itu yang bisa kita lihat pada cerpen Alo itu. Jadi intinya sebenarnya dari yang konflik yang menjebak pembaca ini, mulai dari pertama itu kita membuat sebuah bangunan bahwa sebuah tokoh, baik dia mau dari sudut pandang orang ketiga ataupun sudut pandang orang pertama,
menciptakan sesuatu itu baik-baik saja gitu, kayak di cerpen yang saya bacakan tadi kan eh, mengalir aja kayak apa gitu ya, soft aja, lembut pembukaannya gitu. Nanti teman-teman bisa baca cerpen itu lengkapnya ya, mungkin di Google kayaknya ada, eh, judulnya Pacar Pertama, penulisnya Vika Wisnu. Jadi tadi itu dibicarakan dia suaminya meninggal gitu. Itu kan udah konflik, meskipun dia cara bertuturnya itu yang nggak menggebu-gebu gitu. Jadi kayak, oh suamiku meninggal dan dia meninggalkan sebuah warisan berupa sepetak tanah dan empang gitu. Itu itu dari awal tuh dia udah menyampaikan konflik. Ini loh suamiku meninggal dan aku perempuan berusia 30 tahun gitu. Jadi nanti itu semakin ke ujung nanti pembaca dibuat semakin menebak lalu bagaimana kelanjutan perempuan itu gitu. Ini salah satu dari contoh konflik yang menjebak pembaca tadi dari cerpen yang saya bacakan itu gitu. Baik, mungkin tinggal 10 menit lagi ya, kita lanjut ke yang selanjutnya, silakan. Baik, konflik batin. Ya, kalau konflik batin ini ya seperti yang saya sebutkan tadi pada cerpen, salah satunya pada cerpen Pemesan Batik Munama Syari, mungkin bisa di Google juga nanti. Jadi ini nggak melibatkan tokoh jahat biasanya, jadi ini lebih kepada eh, apa ya, pemikiran sebuah tokoh aja bahwa dia tuh mempunyai masalah bisa jadi terhadap masa lalu. Biasanya ya biasanya sih yang konflik batin ini berkutat dengan seputar masa lalu gitu. Jadi biasanya dia tuh bermonolog dari kebanyakan ya, mulai dari awal sampai akhir, tapi bisa juga nanti diselang-selingi sesuai penulisnya sih. Tapi kalau konflik batin ini ya bukan apa ya, bukan pertemuan antara tokoh antagonis dan protagonis, bukan, tetapi bagaimana uh, tokoh tokoh utama dalam cerita cerita pendek itu melerai masalah dalam dirinya atau berdamai dengan keadaan. Jadi ya perseteruan tokoh dengan dirinya sendiri gitu. Jadi kan kalau kita pun kan kita pasti punya konflik kan dengan diri kita sendiri gitu. Terlepas dari hal apapun itu pasti setiap manusia itu berkonflik dengan dirinya sendiri pada waktu-waktu tertentu gitu. Jadi dalam cerpen itu bisa juga diangkat seperti itu gitu. Jadi cukup banyak juga sih sebenarnya, tetapi kayaknya yang mengangkat tentang konflik batin ini kayaknya mungkin nggak apa ya, mungkin kalau eh, itu ya yang lebih banyak yang masih yang pertama tadi, yang konflik yang menjebak tadi, kalau saya rasa dari eh, banyak cerpen yang saya baca ya, kalau konflik batin ini harus agak, mungkin ini udah levelnya udah medium lah gitu. Kalau yang tadi tuh yang konflik yang menjebak tuh kayaknya udah lazim digunakan. Tapi kalau yang konflik batin ini sih udah setingkat agak lebih sulit dari konflik yang pertama. Baik, silakan lanjut. Mungkin bisa kalau masih kurang paham nanti bisa feedbacknya ya. Nanti itu bisa dibicarakan kembali. Yang ketiga ini konflik dari AKB CKD gitu. Jadi bisa lanjut lagi slide-nya satu lagi. Jadi mungkin bisa saya ilustrasikan dari seperti ini. Sebenarnya dari segala hal konflik ini yang apa ya, yang paling penting saya bicarakan ini cukup kayaknya ini sih, karena kayaknya formula seperti ini kayaknya jarang gitu loh. Ini sebenarnya saya yang bikin formula AKB-CKD ini. Jadi konflik ini nih saya rasa seperti yang terdapat di dalam cerpen Alo tadi yang sudah diserpanitia ya. Jadi ini tadi kita ibaratkan ibunya si Alo, jadi yang B ini Sino, ya, yang A itu sama, yang B Sino kalau tidak salah ya. Kalau kebalik harap maklum. Jadi A ini ibunya Andong, maaf bukan Alo, yang B ini bapaknya Andong. Jadi kan di cerpen Alo itu ada dua segmen ya. Ada dua segmen yang dipisah dalam cerita itu. Yang pertama Sino yang menyusul sama. Ya, maaf kalau saya terbalik-balik karena ini saya juga nggak hafal panggilan ibu sama bapak dalam bahasa Banjar. Lalu yang dalam segmen yang kedua itu baru dalam Andong Andong menuju Alo gitu. Andong itu mencari Alo. Jadi kemudian dileburkanlah dua kesatuan ini menjadi konflik gitu. Konflik yang segmen pertama ini tokoh yang muncul di segmen pertama ini menjadi pendukung untuk konflik di segmen yang kedua, tetapi dia nggak muncul lagi di segmen kedua itu gitu. Ini kalau apa ya, kalau dibilang ini konflik yang agak levelnya udah hard gitu, udah agak sulit.
saya pun sepertinya masih belajar sih untuk menulis konflik seperti ini, tetapi karena kembali pada konsep kita tadi ya, kalau saya cuma menerangkan yang gampang-gampang, itu sangat sayang sekali gitu. Karena nggak tahu lagi kapan kita ada kelas seperti ini, selain di Duta Cerpen gitu kan. Jadi saya menerangkan yang agak inilah, yang agak eh, sedikit berpikir, dan nanti teman-teman setelah saya arahkan seperti ini bisa menggali sendiri, bisa mengeksplorasi lagi begitu. Jadi ya seperti itu ya, yang konflik eh, A menuju B, C menuju D ini. Mungkin bisa apa dulu kali lah, diresapi dulu gitu. Jadi eh, dia sebenarnya ada dua tokoh yang bukan ya, maksudnya tuh ini kan 4 tokoh A, B, C, dan D. Cuma di segmen pertama ada 2 tokoh, di segmen yang kedua itu ada 2 tokoh. Mereka saling berhubungan, tetapi di dalam cerpen itu mereka saling tidak saling berinteraksi gitu. Kalau yang di Halo ini kan yang di segmen pertama kan cuma sama Sino. Cuma ya yang di segmen kedua kan lanjut Andong yang mencari Alo gitu. Ini nih eh apa ya, teknik konflik yang apa ya, yang saya rasa itu yang emang jarang sih yang saya temukan. Soalnya yang pertama itu tokohnya misalnya eh Rin ini siapa ya yang lain deh, namanya saya kesulitan juga nyari nama orang. Misalnya Ardi sama Wulan gitu. Nanti di segmen setelah selesai yang pertama itu malah 2 tokoh lain gitu. Misalnya Bayu sama Dita gitu. Jadi menghadirkan 4 tokoh berbeda yang saling berhubungan, tetapi mereka tidak memilih, mereka yang menentukan apa, yang menjadi pengelola segmen masing-masing itu agak sulit. Jadi bisa ditulis dulu, misalnya segmen pertama itu konflik, harus ditentukan dulu konflik besarnya itu apa, lalu kemudian dipecah lagi melalui 4 tokoh, lebih kurang 4 tokoh. Tapi kalau mau 5 sih nggak apa-apa, tetapi dalam cerpen ini ya semakin banyak tokoh itu agak semakin sulit gitu. Jadi kalau mau pakai tokoh itu sebaiknya 2, 3, atau 4 itu udah ideal gitu. Barangkali mungkin ini ya, mungkin udah agak bisa lah sedikit dicerna gitu. Ini mungkin agak baru juga sih bagi saya, teknik menulis konflik seperti yang di Alo ini gitu. Tidak di dalam cerita itu kan, di dalam cerpen Alo itu kan tidak diceritakan bagaimana Andong itu berinteraksi dengan bapak dan ibunya gitu kan, hanya bapak dan ibunya yang mencari Andong, lalu Andong yang mencari Alo, dan kemudian di akhir itu eh, nggak diketahui juga nasibnya, apakah dia bertemu dengan ibu bapaknya atau entah siapa yang orang orang hutan, orang Dayak kali ya yang membawa Andong itu juga. Saya juga menerka-nerka apakah dia sebuah perumpamaan penulis atas malaikat maut yang mengambil nyawa Andong ini apa bagaimana, begitu. Saya juga menerka-nerka, tapi penulis menyerahkan kembali kepada pembaca untuk menerjemahkannya. Mungkin itu aja sih dulu ya untuk konflik ini, nggak panjang-panjang, yang penting sedikit tapi nempel gitu. Jadi saya kembali ulangi dari yang pertama, itu ada konflik yang menjebak, biasanya sih ya seperti itu, yang salah satu yang uh, sering diandalkan dalam menulis cerpen. Lalu ada konflik batin, lalu yang konflik A menuju B dan C menuju D ini. Dan ini yang terakhir itu tentang judul ya. Judul itu sebenarnya juga udah harus konflik sih. Jadi harus dipikir-pikir, jangan uh, judul yang asal-asalan gitu. Misalnya uh, Mentari di Ujung Senja, itu nggak judul gitu. Itu apa konfliknya Mentari di Ujung Senja? Misalnya seperti itu gitu ya. Misalnya uh, kereta yang melintas di depan rumah itu mungkin masih apa ya, mungkin masih ada yang menurut apa, kalau menurut saya sih bisa-bisa aja sih, cuma kayaknya yang lebih menggigit lah gitu, kayak misalnya ada judulnya Dilarang Memetik Bunga. Itu kan orang langsung bertanya, kok dilarang memetik bunga, kenapa emangnya gitu. Jadi bisa seperti itu ya, cerpen. Sebenarnya banyak cerpen-cerpen yang judulnya
itu udah ada konflik, itu biasanya cerpen-cerpen juara lomba itu biasanya seperti itu. Eh, atau cerpen-cerpen apa ya, cerpen-cerpen Kompas yang mungkin bisa ya, yang barangkali yang ada konfliknya itu ya rata-rata ya kayak kasur tanah itu memicu apa sih, pertanyaan gitu. Itu bisa bisa eh, ada apa dengan kasur tanah? Kenapa kasurnya tanah gitu? Seperti itu yang bisa kita jadikan contoh dalam menentukan judul. Jadi judul itu, dari judul itu saja sudah sebenarnya sudah harus konflik. Paragraf pembuka sudah harus konflik hingga kemudian di akhir itu, di ending itu ya, di ending itu kan penyelesaian ya, cuma kan sebenarnya dia berangkat dari konflik juga gitu. Jadi iyalah, kalau cerpen itu ya konflik gitu. Jadi kalau nggak konflik ya bukan cerpen. Baik ya, kayaknya sudah cukup waktu saya. Tadi saya mulai di 922 Wita. Sekarang udah 21 ya, 952. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembali lagi saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ilham yang sudah menyampaikan. Kita ulas sedikit tadi. Bang Ilham pertama sekali memberikan motivasi kepada kita agar FLP ini tidak hanya sekedar mengandalkan materi dari tim. Jangan menunggu dan diingatkan, apalagi yang mungkin juga termasuk ya Bang Ilham masuk room jangan lebih lambat daripada pemateri ya. Ya, bisa. Kita lihatkan juga untuk keseriusan, keaktifan dan keinginan untuk mendapatkan ilmu. Jadi begitu ya, itu harapan dari Bang Ilham setiap yang sudah bergabung di FLP ini agar materi-materi esensial itu digali, materi yang sifatnya buku ya, yang sifatnya materi pokok dasar sekali yang dicari sendiri, karena kita di sini bukan dibimbing dari awal, namanya aja untuk lomba. Jadi artinya tinggal untuk go-nya saja lagi. Kemudian tadi Bang Ilham juga sudah menyampaikan tentang konflik itu sendiri. Hendaknya konflik itu menjebak pembaca. Kalau tidak menjebak pembaca, berarti dari pertama nanti pembaca membaca ceritanya nanti tidak menarik ya. Jadi harus menjebak pembaca. Contohnya tadi saya nonton Ipar Adalah Maut. Kita kira itu iparnya itu yang akan mati, atau ipar ternyata ya yang meninggal ya mama kandungnya gitu. Jadi itu menjebak ya. Mungkin Bang Ilham ya. Kemudian masalah konflik batin, kemudian konflik dari A ke B, B ke C ke D, dan semua itu itulah yang khusus ilmu yang diberikan oleh Bang Ilham pada malam hari ini. Untuk kan sepertinya karena Bang Yudi belum hadir sepertinya Bang Ilham, jadi mungkin Ya. bisa karena di Bali juga cepat malamnya larutnya. Oke. Mungkin kita buka dulu pertanyaan untuk materi Bang Ilham dulu mungkin ya. Silakan Ya. kepada peserta untuk langsung aja raise hand atau hidupkan mic-nya, langsung izin bertanya. Silakan. Sebaiknya bertanya langsung ya, tidak usah melalui chat ya. Silakan teman-teman peserta, hal-hal yang ingin dipertanyakan tentang apa yang telah diuraikan, disampaikan oleh Bang Ilham tadi dengan tema konflik. Karena kita ini adalah udah hampir di penghujung ini materinya, dan tinggal action menulis lagi setelah ini. Karena sudah mencari ide, membuat lead, kemudian juga sudah materi dialog, plot alur, ini komplit, dan terakhir nanti kan ending. Jadi ini udah di penghujung ini, jadi materinya sudah hampir komplit ya ini ya. Jadi peserta dipersilakan untuk bertanya lebih mendalam, lebih lagi kepada pemateri kita hari ini. Silakan. Siapa yang duluan nih?
Bang Dedi bagaimana? Ada pertanyaan? Banyak sebenarnya, Bang. Silakan, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, konflik ini kalau bagi saya pribadi memang yang paling sulit karena dia dari awal seperti yang disampaikan Bang Ilham memunculkan konflik, kemudian bagaimana dia menjadi suatu klimaks dan resolusinya akhir dari konflik itu seperti apa gitu. Jadi memang eh, apa namanya ya, meramu dari mulai dia memunculkan konflik, kemudian eh, dia sampai klimaks yang membuat orang sampai menarik nafas gitu, Bang, sampai Hmm. gitu. Kemudian akhir yang seperti tadi, kalau yang di Alo kan apa namanya, akhir resolusinya kan eh, sepertinya ada kebakaran hutan gitu sehingga Andong ini apa namanya diselamatkan oleh seseorang sementara dia dicari oleh keluarganya, dan akhir dari cerita itu justru diberikan kepada pembaca untuk membuat membuat apa namanya Kesimpulan. kesimpulan sendiri gitu. Eh, Gimana ya? Gimana tuh sebenarnya bagaimana kita memunculkan konflik, kemudian membuat dia klimaksnya itu muncul dan mengakhirinya dengan baik seperti di cerita Alo tadi itu, Bang Ilham. Iya, terima kasih. Oke, apakah langsung dijawab Bang Ilham atau dikumpulkan? Langsung dijawab Dijawab aja. boleh. Oke, dijawab Langsung aja. silakan, ya. Oke. Baik ya, saya langsung jawab aja. Ini tadi meramu konflik ya, yang klimaks itu sebenarnya proses ya. Semakin banyak kita, kalau saya sih membaca dulu ya. Jadi semakin banyak membaca tuh kita jadi tahu mana yang konflik itu yang benar-benar greget, mana yang enggak gitu. Jadi kayak yang saya contohkan tahun lalu itu dalam cerpen Kado Istimewa eh, yang ditulis Pak Jujur Prananto ya. Itu tuh gemes gitu loh. Kebanyakan orang yang membaca itu kenapa buku Siah tuh nggak bertemu sama bapak siapa ya namanya yang dia cari-cari itu begitu itu sebetulnya lebih ke jam terbang. Jadi semakin banyak kita menulis juga berlatih juga maka nanti bakal semakin apalah semakin terbiasa gitu untuk menulis sesuatu yang lebih simple, nggak bertele-tele tetapi nyes gitu langsung menohok kepada hati pembaca. Jadi lebih ke bagaimana banyak kita membaca cerpen, bagaimana kita juga terus menulis, itu sih kunci sebenarnya. Kalau dari mata saya ya, mungkin dari cerpen-cerpen yang menohok-nohok itu sepertinya ya nggak lepas dari yang udah punya nama juga, yang udah warawiri dunia kepenulisan gitu. Jadi ada juga sih yang penulis-penulis yang belum apa ya, yang mungkin newbie, yang belum terlalu namanya itu yang belum terlalu melanglang buana, tapi juga bisa menciptakan itu. Ya itu memang apa ya, mungkin itu lebih ke bakat juga kali ya, didukung bakat juga bagaimana otaknya itu mampu meramu sebuah ya berangkat dari ide dulu sih, dari ide lalu ide itu dia jadikan sebuah konflik lalu uh, barulah kemudian itu dijabarkan lagi menjadi sebuah suatu cerita yang utuh gitu. Jadi intinya saya nggak usah bertele-tele juga ya. Bagaimana untuk memunculkan konflik itu ya harus banyak membaca juga sih. Karena kalau saya punya tips-tips pertama langkah ini begini-begini itu teoritis jatuhnya gitu. Kalau saya sih pakai feel gitu, saya baca sebuah cerita pendek. Jika terngiang-ngiang terus sampai keesokan-keesokan harinya itu berarti dia sukses membangun konflik kayak Alo itu udah cerpen 2015 kayaknya itu. Tapi saya masih mengingat sampai sekarang gitu. Jadi intinya itu ya harus
banyak baca-baca, misalnya tiap hari Minggu tuh baca cerpen Kompas deh gitu. Bisa di linknya atau di mana-mana biasanya ada kok itu yang bagi-bagi link cerpennya, itu gampang diakses kok lewat online. Eh, Terus bisa di Detcom juga banyak kok referensi-referensi cerpen. Jadi kalau saya apa ya, kalau ngasih step-stepnya saya juga apa ya, nggak tahu juga sih. Cuma kalau kita kita yang giat nyari baca-baca referensi, baca-baca contoh cerpen, kemudian diaplikasiin juga dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang apa ya, yang kita ambil itu sebenarnya nggak perlu kita mikir-mikir sampai sampai semaput gitu, nggak usah. Jadi dari apa yang kita lihat, dari sekitar yang kita dengar, dari pembicaraan orang-orang, dari berita atau dari yang kita rasakan sehari-hari, itu sebenarnya bisa loh dijadikan konflik karena kita yang merasakan kan, feel-nya juga lebih dapat gitu. Misalnya eh, pada suatu hari aku ke pantai gitu, misalnya kita ke pantai, terus ada pesawat gitu kan, misalnya apa yang terjadi jika pesawat itu singgah di kepala gitu kan, itu udah apa, menggabungkan dengan antara apa yang kita lihat dengan imajinasi gitu. Seperti itu aja udah bisa jadi bahan. Nanti kita lebarkan lagi konfliknya, itu cukup misalnya konfliknya itu kepala itu masuk ke apa, bukan kepala ya, pesawat terbang itu masuk ke kepala saya, lalu membaca pikiran saya bisa seperti itu ya. Mungkin ini karena spontan, mungkin saya nggak bisa mencontohkan secara konkret, tetapi kira-kira misalnya dari apa yang lewat di kepala kita itu aja bisa sebenarnya dijadikan sebuah konflik, tergantung dengan imajinasi yang kita punya gitu. Jadi imajinasi itu bagaimana dia bisa bekerja ya, dengan banyak membaca. Semakin kita melihat sisi kehidupan yang lain di sebuah cerita pendek, maka imajinasi itu juga akan semakin terasa gitu. Lalu yang tadi mengakhirinya itu ya itu kan nanti ada endingnya lagi ya. Teknik mengakhirinya itu nanti uh, mengakhiri konflik agar tetap apa gitu ya, tetap nggak membosankan, bahkan tetap teringat-ingat, itu ya sebenarnya itu kan awal adalah penentu ya. Jadi kalau awalnya itu sebenarnya udah duduk, akhirnya itu mengikuti. Jadi kayak sebenarnya itu arahnya itu kan di awal ya. Apakah arahnya itu tokoh, misalnya di Alo itu tokohnya mau mati atau mau apa gitu. Tapi kalau penulisnya tidak mau uh, memutuskan dia mati atau enggak, juga bisa gitu. Jadi sebenarnya itu uh, balik ke itu aja sebenarnya. Kalau kalau buat saya ya, kalau buat saya konflik itu dari awal hingga akhir balik ke rasa aja. Gimana rasa kita, kalau sebenarnya kalau setelah selesai tulis, kalau rasanya masih kurang, bisa dikembangkan lagi atau bisa diendapkan dulu lah, misalnya beberapa hari gitu, nanti dibaca lagi, bisa dikembangkan lagi. Tetapi untuk bisa begitu itu ini kuncinya itu harus balik ke baca buku lagi sih, nggak bisa lepas-lepas dari buku memang. Setidaknya kalau susah beli buku ya banyaklah bahan-bahan cerita pendek yang bisa dibaca secara online gitu. Jadi balik ke referensi, balik kepada uh, ya contoh lah, contoh cerpennya, intinya itu sih. Banyak belajar dari apa yang kita baca aja. Saya itu nggak ada teori-teori khusus, nggak ada teknik-teknik yang macam-macam, nggak ada yang apalah. Intinya berproses. Kalau selama duta cerpen ini ngikutin materi aja, terus habis ini ngilang ya, itu ya bakal pasti violet sih, saya pikir ya bakal gagal gitu. Jadi ya intinya tuh, saya juga baru ini ya, kalau nulis tuh baru dimuat secara nasional itu baru mau 2020 sih, buat di Detik, menang lomba apa gitu ya, di tingkat nasional itu baru ke 2020 ini. Dari 2011 sampai 2015 itu mainnya baru di Riau Pos gitu, baru di situ-situ aja. Jadi ini terkait proses juga, bagaimana kita uh, bisa berkembang dari waktu ke waktu. Mungkin itu aja sih ya jawaban saya dulu. Balik ke Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bang Ilham. Intinya ya Bang Ilham ya, banyak membaca lalu praktek menulis. Kalau membaca terus tanpa menulis juga tidak akan terasa ya Bang Ilham ya. Iya, Uh, kemudian ternyata kemarin ada lomba apa Bang Ilham? Ada lomba ya, DKR di Riau. iya Pak. Anggota-anggota yang ikut di Hmm, Cerpen 2004 ini ada pada disuruh ikut, alhamdulillah ikut.
ada yang berhasil dan tidak juga. Dan dari diskusi-diskusi kita dalam grup itu ternyata orang-orang yang sudah berhasil dalam menjuarai berbagai lomba itu jangan dilihat manisnya hari ini, tetapi ingat berdarah-darahnya dia dahulu. Artinya mereka itu sudah memulainya bahkan dari SD, katanya menulis, mencoba. Jadi dari 100 gagal, 1 menang, selanjutnya baru bisa ngikuti. Itu katanya Bang Ilham. Iya. Artinya Iya, benar. latihan ya Bang Ilham ya. Iya, benar. Iya, latihan. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Selanjutnya mungkin yang lain lagi yang ingin bertanya, Bang Imran, Ali Imran mana? Ya, kalau bisa yang on cam deh Pak, yang nanyanya biar asik gitu loh. Masa saya aja yang nyerocos dari awal gitu. Bang Ali gimana Bang Ali? Silakan. Iya. Buka kamera. Minta maaf aku nggak tahu ya, tadi. silakan. Minta maaf tadi aku nggak tahu bahwasannya ada Zoom, padahal aku nyantai-nyantai aja. Aku tengok di grup kan baru astagfirullahaladzim, ada Zoom, minta maaf. Iya, Bang Ali terlambat masuk ya. Tapi nggak apa-apa lah tanya lah. Yang mungkin sekitar komplit silakan. Iya, biasanya kan awak nggak tahu tadi. Jadi saya nggak menyimak juga Bang. Jadi Bang Ilham dilanjut dulu ya. Oh, baik. Saya baru baca-baca di grup baru, jadi belum nyambung juga, makanya saya lanjut dulu. Saya dengar. Oke, baik. Silakan Kak Silpi, ada yang mau tanyakan? Kak Silpi? Nggak ada. Kak Zubaida? Kak Silpi pas nih katanya. Kak Silpi ini pemenang lomba DKR kemarin. Selamat. Kak Zubaida bagaimana? Kak Sizu? Selanjutnya Kak Hikmah. Silakan. Mumpung kesempatan ini Bang Ilham ada bersama kita di sini, silakan untuk bertanya lebih dalam lagi sebelum nanti terjun menjadi juara dalam menulis di berbagai lomba, harapannya. Insya Allah. Amin. Silakan kawan-kawan yang bertanya langsung on cam, langsung bertanya langsung biar nampak wajahnya siapa yang bertanya. Itu ada di chat kolom, tolong yang bertanya di chat kolom langsung bacakan aja chatnya lah biar Bang Ilham kenal wajahnya siapa. Oke, baik. Terima kasih Bang Ocu. Izin bertanya, Bang. Silakan. Ya, silakan. Untuk materi konflik ini, Bang, kalau kita membaca novel, itu kan ketika kita membaca novel kan konfliknya rame itu Bang, banyak konfliknya gitu, dan makin seru jadinya ceritanya gitu. Kan kesimpulannya kayak gini Bang, makin banyak konflik makin menarik kayak gitu. Nah, sementara di dalam cerpen pernah mendengar juga materi gitu Bang, kita nggak boleh banyak-banyak konfliknya gitu Bang, nggak boleh lebih dari satu atau gimana gitu ya Bang. Menurut Bang Ilham seperti apa gitu, agar cerpen yang kita tulis itu emang bisa menarik gitu Bang, seperti yang di novel gitu. Itu mungkin pertanyaannya Bang. Terima kasih Bang Ilham. Oke, silakan Bang Ilham, pertanyaan dari Kak Hikmah. Ya, baik. Apa ya, kalau membandingkan antara cerpen dan novel itu beda sih sebenarnya gitu. Jadi memang sudah pakemnya itu apa ya, mutlak. Kalau di cerpen itu memang harus satu konflik aja cukup gitu. Jadi nggak, walaupun gitu bisa dijamin bakal sebagus novel kalau bisa apa, konfliknya itu banyak gitu. Itu agak kayaknya itu nggak ada yang berani coba-coba sih yang kayak itu menurut saya gitu. Jadi memang udah konflik cerpen itu satu udah deh gitu kan. Dia kan cerpen itu kan definisinya cerita yang dibaca sekali duduk gitu. Kalau novel kan bisa tidur dulu, baca berminggu-minggu bisa gitu kan. Kalau cerpen itu memang kebutuhannya itu memang cuma cukup untuk sekali duduk. Jadi orang nggak mumet juga sih gitu. Jadi kalau memang apa ya, kalau memang mau, tapi kalau saya lihat sih
ada juga sih yang mencoba bereksperimen ya dengan menghadirkan tidak hanya satu konflik dalam satu cerpen, tapi itu jarang. Tapi kalau cuma buat eksperimen nggak apa-apa sih coba gitu. Cuma kalau buat lomba, buat dikirim ke media, baiknya sih satu aja. Saya pun juga nggak pernah sih bikin konflik yang aneh-aneh yang kayak misalnya dia lagi berduka gitu. Terus nanti apalagi ya saya juga bingung sih sebenarnya kalau minta di balik duka itu nanti ada lagi konflik yang lain gitu kan. Kayaknya eh, agak apa sih agak kemaruk gitu ya. Jadi tapi kalau sebenarnya apa ya? Kalau sebenarnya udah punya jam terbang, menurut saya oke aja. Tapi karena nanti yang dilihat itu mungkin karena kalau redaktur sih mungkin segelintir juga sih ya nama gitu kan. Tapi mungkin tapi akan kebanyakan menjadi gagal juga kalau memang yang menilai itu benar-benar yang menilai secara objektif, benar-benar secara apa ya yang sudah lazim aja gitu. Kalau memang untuk eksperimen sih nggak apa-apa. Kalau ingin menulis cerpen itu seperti novel gitu. Tetapi yang ingin saya tekankan itu antara cerpen dan novel itu dunianya itu berbeda. Novel itu kan ya kayak Netflix lah gitu loh. Film apa bukan Netflix apa maksudnya itu series di Netflix gitu kan yang bisa yang kayak Gadis Kretek itu kan nggak cuma sekali itu ada beberapa episode itu tuh novel. Nah kalau cerpen itu ya film gitu loh. Jadi film itu cuma dalam durasi 1 sampai 2 jam. Nah, begitu juga cerpen itu kan cuma orang bacanya paling 5 menitan lah gitu. Jadi coba bandingkan antara series sama film gitu. Kayak gitu juga di antara cerpen dengan novel. Jadi memang kita cukup menyampaikan satu gagasan, satu konflik aja, lalu kita selesaikan dengan tanpa bertele-tele gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau mau ngide pengen kayak novel sih sebaiknya nggak usah gitu. Lebih baik yang benar-benar dulu aja, udah benar dulu ngelola tokoh dan penokohannya, bikin lead-nya. Yang basic-basic dulu aja sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang nanti seiring waktu berjalan pengen seperti itu, nggak apa-apa, coba aja. Tetapi judulnya itu eksperimen, bukan untuk sesuatu yang eh, apa ya, sesuatu yang wajar kali ya. Seperti itu sih kalau dari saya. Tapi kalau memang apa ya itu ini pun saya juga sebenarnya agak apa juga sih agak masih mencerna juga seperti apa itu saya pun juga belum dapat gambarannya gitu. Jadi seperti itu. Kalau bisa sih nulisnya yang lurus-lurus dulu aja, nggak usah improv-improv. Itu aja sih Kak Hikmah. Balik ke Ya, Pak Rahmat. Baik, Pak Ilham. Oh iya, Pak Ilham. Itu kan kalau dalam novel itu kan per bab itu Pak Ilham. Jadi kan dalam setiap satu bab itu juga satu konflik cuman kan? Iya, Atau apakah bisa. bisa satu bab novel itu jadikan cerpen? Boleh nggak ya? Ah, ini agak apa juga sih ya, agak agak baru juga sih saya dapat yang kayak gini. Ini kayaknya ini seperti yang saya katakan tuh kan, mereka tuh kan dunianya beda. Kalaupun satu bab konflik, tapi mereka berkesinambungan antara satu bab dengan bab berikutnya gitu ya. Jadi eh, biasanya sih orang tuh mengembangkan cerpen menjadi novel gitu. Jadi kalau cuplikan novel dijadikan cerpen itu saya kayaknya belum apa sih, belum ada nemu juga. Mungkin entah lah ya, mungkin saya nggak tahu atau gimana, tapi rasa-rasa saya kalau novel itu ya novel aja deh gitu. Kalau cerpen ya kita bikin apa aja, bikin baru gitu, bikin nggak usah apa gitu. Tapi ada juga banyak sih yang cerpen berangkat menjadi novel itu banyak. Cuma kalau novel disusutkan menjadi cerpen gitu, dikompres, meski cuma satu bab itu menurut saya agak lain gitu gitu kali ya, tapi agak ini ya agak memang saya belum nemu sih yang kayak kayak gitu tapi kalau sejauh saya menulis itu saya pernah menulis cerpen ya, bukan menulis novel juga, tapi meski nggak belum pernah publis belum pernah diterbitkan ya, tapi saya nggak pernah novel ya novel, cerpennya cerpen gitu, nggak pernah saya campur adukkan, cukup mereka punya dunia masing-masing eh, meski berada dalam satu langit yang sama, langit fiksi gitu. Jadi kalau bisa sih kalau nulis novel aja, jadi nggak mesti nggak usah deh kalau takutnya nanti itu apa ya
agak menjadi saru. Terus kalau saya sih lebih suka nulis yang baru gitu. Jadi pemikiran kita tuh kan masih asli, masih original, nggak tergantung kepada konsep yang sudah ada gitu. Jadi saya sarankan sih mending yang apa aja, yang segar-segar aja, nulis yang segar-segar. Jadi yang udah ada tuh nggak usah diapain lagi, cukup itu, cukup untuk satu itu aja. Gitu sih Pak menurut saya ya. Balik ke Pak Rahmat. Oke, terima kasih Bang Ya. Ilham. Selanjutnya mungkin yang akan bertanya, kita minta dari yang paling muda peserta kita ini. Pak Ali raise hand tuh Pak Rahman. Siapa tuh? Oh iya, Bang Ali. Oh iya, Bang Ali udah mulai terbuka kayaknya. Silakan Bang Ali. Oke, makasih Cu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Panitia, selamat malam buat Kak Ilham sebagai narasumber dan juga Mas Yudi. Sekali lagi saya mohon maaf ya terkait terlambatan bergabung. Baru kali ini juga, biasanya saya yang selalu pertama ya Mbak Anda ya. Iya, Benar. jadi mohon maaf. Nggak tahu juga tadi Mbak Ana. Untung nih buka-buka HP sambil baring kan. Baca ducek. Astagfirullahaladzim subhanallah. Ada ya Zoom bilang gitu kan. Jadi gini, saya mungkin langsung aja tanya ya Kak Ilham. Karena saya juga nggak ngikuti uraian dari awal Kak Ilham. Cuman dari tadi paparan-paparan yang telah dijelaskan oleh Kak Ilham dan juga Ocu sebagai moderator. Cuma saya bertanya tentang cerpen saya yang utuh yang telah dikirim ke panitia. Nah, kemarin itu kan sudah ditulis, cuman saya mau bertanya kira-kira nih dari nanti yang saya ceritakan cerpen saya itu kira-kira Kak Ilham menangkapnya di mana sih konfliknya nanti menurut Kak Ilham. Ini ada ya apa cerita yang saya tulis itu adalah persahabatan tiga orang anak remaja pemuda ya yang telah selesai menamatkan sekolahnya di kampung. Kampungnya itu tuh di sebuah kampung yang indah menjadi tempat tujuan wisata dan banyak situ wisatawan dari lokal dan juga mancanegara. Nah, jadi tiga orang sahabat ini ada karakternya Budi, Aji, dan Chandra. Budi ini orangnya agak keras gitu. Orangnya agak temperamen, kemudian memutuskan sesuatu tuh dengan emosi. Kalau Chandra ini orangnya apa ya? Bijaksana, selalu menjadi penyejuk dalam unsur cerpen yang saya tulis. Yang satu lagi Aji ini orangnya kalem, tidak banyak cerita, tapi sekali bercerita dia tuh mengena gitu. Nah, saat mereka sudah selesai sekolah, Budi ini dia nggak mau tinggal di kampung, dia kan pingin mencapai impiannya gitu, ke kota. Nah, pergilah dia ke kota. Tapi orang tuh sebelum dia pergi ke kota, dia orang tuh udah apa namanya bertemu di kampungnya itu di sebuah tempat adanya danau rawa. Nah, danau itu menjadi objek wisata di kampung itu. Banyak lagi objek wisata yang lain, sungai, kebun dan lain sebagainya. Si Budi mengatakan, aku nggak mau lagi tinggal di kampung ini. Aku mau ingin sukses, aku ingin jadi orang hebat. Maka aku ingin berkata, kata kawan si Chandra memberikan masukannya. Oke Budi, kalau saya tetap tinggal di kampung ini. Saya akan meneruskan keluarga usaha saya berdagang. Kalau yang si Aji, dia tetap di kampung ini. Saya akan mengelola galeri seni saya karena dia suka melukis. Dan kemudian di galerinya itu dia apa namanya ini menampung karya UMKM, karya hasil masyarakat dan juga dia promosikan di galerinya gitu. Nah di samping itu. Nah inti ceritanya, udah berjalan waktu beberapa tahun kemudian si Budi di kota dia nggak ini kerjanya itu lumayan bagus, cuman dia dapat dapat karena kebutuhan di kota tahu kan tinggi gitu. Jadi dia tuh nggak keberhasilan dia itu nggak begitu nampak gitu. Hidupnya tuh kayak seperti itu aja bulan ke bulan tahun ke tahun. Nah, sementara si Chandra dan Aji dia alhamdulillah sudah sukses dengan bisnis mereka masing-masing. Tapi dia yang sahabat Jamal ini dia sedih. Gimana sih kehidupan Budi kok selama dia pergi itu nggak ada kabar berita gitu. Nah, dia sedih gitu. Dan baliknya juga gitu Budi. Budi juga merasa sedih, hampa hidupnya karena tidak ada lagi yang memberikan support. Dia kan dia hidupnya tuh kayak Senin Kamis aja gitu. Nah intinya seperti itu kira-kira Pak. Kak Ilham. Konfliknya itu di mana kira-kira menurut Kak Ilham? Oke. Baik, ini Bingung. sebenarnya Konflik bingung. enggak bingung sih. Ini saya agak yang pertama itu
hal yang mengganggu itu mungkin eh, tokohnya mungkin 3 ini nggak mungkin dijadikan tokoh utama ketiganya gitu. Ada satu yang harus menjadi sentral, 2-nya pendukung gitu sih Pak. Kalau saya pernah juga nulis cerpen judulnya Kota di Balik Bukit, 3 orang teman juga tokohnya. Cuma hanya satu yang benar-benar saya angkat, apa sih yang misalnya Budi ini yang mau dijadikan sentral gitu. Jadi Aji sama Chandra itu ya jangan, nggak perlu dijelaskan juga bisnisnya apa atau apa, cukup fokus ke Budinya aja. Apalagi di dalam cerpen itu kan space-nya kan nggak apa yang jangan panjang-panjang juga gitu. Jadi cukup Budi ini masalahnya apa gitu. Apakah dia di kota itu kemudian menjadi apa ya? Kan dia nggak kaya juga enggak gitu ya. Mungkin apakah dia tergoda hal-hal yang tidak baik itu bisa. Terus kemudian Nah, Online, Aji iya. dan Iya Kak. Iya, Budi ini dia terpengaruh karena dia kehidupan kota, dia suka juga keluyuran malam gitu kan. Nah, dia suka ya ikut teman-temannya kongko-kongko gitu. Makanya uang itu habis tak tahu arah aja iya gitu. Ah gitu. mm, Intinya iya gitulah kan karena dia iya suka apa hidup mm, apa ya? Apa namanya? Hedon ya, hidup hedon iya mengikuti cara kota, makanya dia nggak berhasil. Makanya dia karena dia tidak berhasil dia merasa malu dengan diri sendiri, makanya dia balik lagi ke kampung mencari sahabatnya. mm, Nah, balik ke kampung, dia sampai di kampung, dia carilah Aji, datang ke rumah Aji, dia kaget nengok galerinya, galeri Aji itu, galeri Ajinya udah sukses. Tiba-tiba Ajinya kaget gitu, ada Budi, orang tuh saling pandangan, merangkul, saling menangis, kemudian dicari ke rumah Budi. Ya, itu nanti ceritanya itu kayak mm, tahu. mm. Kayak gitu Iya. intinya ceritanya. Nah, kalau buat saya masih agak apa sih ya Pak? Masih Masih biasa agak ya? ya masih biasa. Menurut saya sih eh, agak ini ya, kalau kurang ini, kalau mau Ya, memang lebih agak menonjok tuh Budi sama Chandra nih jangan di desanya deh, sama-sama di kota, tetapi mereka kemudian beda jalan sama si siapa sih maaf Aji sama Chandra ini kan yang dua yang apa kan yang dua temannya Budi Tupok. ya. Ya. Ya, kalau dua di desa, satu di kota, sementara yang menjadi tokoh tokoh apanya ini ya, tokoh yang membangun cerita itu Utama. bertiga ini agak ini gitu. Jadi nanti kalau misalnya di kota ini kan Budi juga harus butuh tokoh lain berarti kan gitu. Dengan siapa dia berinteraksi. Jadi nambah lagi tokoh gitu kan. Sebenarnya Eh gini Kak, pen- sebenarnya uh, di sini saya mengangkatnya bukan hanya jadi Budi si tokoh utamanya. Sebenarnya saya ingin mengangkatnya ketiga-tiganya mereka menjadi tokoh utama gitu. Itu keinginan saya, apakah boleh uh. gitu. Kalau menurut saya eh, nanti nggak fokus gitu Pak. Terus durasinya kan juga lama gitu. Kalau cerpen itu cukup cukup subset aja sih gitu. Jadi cukup Budi aja persoalannya apa. Jadi Aji Chandra ini nanti bisa sebagai yang membawa dia kembali ke jalan lurus bisa, atau membuat dia apa bersih tegang dengan Budi ini juga bisa, fungsinya itu gitu. Jadi Aji dan Chandra ini nggak usah dijelasin juga. Menurut saya begitu ya, kalau dari yang saya tulis seperti itu tuh begitu gitu. Jadi kalau harus menceritakan semuanya itu kayaknya itu bisa bikin bosan. Itu sih yang kalau dari yang saya tangkap gitu ya dari ceritanya gitu. Jadi sebenarnya itu konfliknya masih saya agak ya harus harus lebih apa juga sih ya, harus lebih yang masalah dia di kota itu apa gitu. Soalnya kan udah kalau masalah kehidupan di kota itu kan juga udah agak lazim gitu ya. Jadi mungkin barangkali bisa dicari-cari dulu lah apa sih yang ur urgensinya itu apa gitu ya. Urgensi tokoh Budi ke kota, lalu permasalahan yang dia yang apa ya, yang mungkin yang agak lain lah, yang jangan yang sudah ada gitu, jangan Dia yang masalah Budi gemerlapnya gini, gitu. masalah Budi gini Kak, dia menganggap di kampung tuh orang nggak akan pernah sukses gitu. Intinya dia menganggap di kampung tuh orang tidak bisa sukses. Jadi dia beranggapan impian itu hanya orang-orang yang pindah ke kota lah yang bisa hidup sukses, bahagia, Iya, berhasil. Itu. iya. Tetapi ini Pak, apa ya, yang harus apa itu dia di kota tuh masalahnya nanti apa gitu. Itu yang kalau saya mungkin nggak bisa juga ngasih saran apa, karena itu kan ide ya. Ide itu kan hak setiap penulis. Saya nggak bisa, mending begini aja Pak, saya nggak bisa begitu. Cuma mungkin saya bisa ngasih contoh. Ada sebuah cerita pendek yang saya baca tahun apa ya, mungkin cerita itu tahun 90-an lah, ditulis lawas. Dia tuh tentang 3 orang juga, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka apa ya, pekerja seni gitu, pekerja seni apa gitu. Pokoknya mereka itu entah nyanyi bertiga, kemudian
karena kerasnya kehidupan kota, kemudian yang satu cewek ini kemudian berpisah dari yang berdua ini, entah karena kerusuhan 98 entah apa. Tapi kemudian cewek ini mencintai lelaki yang temannya itu gitu. Sementara yang satunya juga seperti itu kan, jelas konfliknya. Seperti itu sih yang saya pengen gitu. Kalau cuma masih belum jelas mau arahnya kemana, mungkin masih bisa diruncingin juga gitu. Jadi misalnya apakah ada tragedi atau bisa disangkut pautkan dengan sesuatu yang apa gitu ya. Pokoknya mungkin bisa seperti itu arahnya. Cuma kalau yang saya tadi tangkap dari cerita Pak Ali ya, mungkin masih agak mentah. Cuma nggak apa ya, bukan saya mengecilkan. Tetapi bisa kok gitu, bisa kok diolah lagi asal dipikirin dulu poin-poinnya apa gitu. Budi ini di kota ini nanti masalahnya apa? Apakah tentang idealisme ya? Oke, idealisme dia menganggap kehidupan di kota itu di desa itu nggak mapan, oke gitu. Berangkat dari itu nanti ya harus ada lagi apa yang kemudian membuat Oke. dia kembali Siap, pulang siap, gitu Kak kan. Ilham. Saya udah Nah, bisa gitu. menangkap poinnya. Tapi Ya, nanti panitia boleh lah ya, kan ada lagi ya waktu untuk berubahnya ya, ke Anda, cuy ya. Tapi saya sudah menangkap poin-poinnya. Berarti oke. Budi ini ditambah lagi konfliknya ya di kehidupan di kota. Dan semoga nanti bisa dari paparannya Kak Ilham tadi, saya sudah Oke. menangkap poinnya. Mudah-mudahan nanti cerpen saya yang utuh bisa direvisi lagi ya ke Anda ya. Tetap dengan ide cerita yang sama gitu. Tapi Iya, konfliknya mantap. dipertajam lagi. Atau Budinya menipu temannya, nyuruh kirim duit terus, kayak janji-janji manis. Ternyata gitu ya bisa. Iya, lanjut Bang Enggak, Ali, mantap. saya komplainnya nanti di paparan Kak Ilham tadi itu saya udah nangkap. Jadi Budinya yang Ya. harus ditonjolkan lebih kuat karakternya di situ. Jadi konfliknya nanti kehidupan di kota lah, ya kan? Sehingga orang-orang Oke. tidak ada lagi niatnya tuh pindah ke kota baca cerpen saya. Iya, mantap. Oke, makasih Kak Ilham. Thank you. Lanjut Iya, tuh. sama-sama. Oke, lanjut. Ini saya tadi ingin yang peserta termuda untuk bertanya. Aisyah, Sopwa, mana? Ada? Ada Aisyah, ada? Silakan bertanya. Masih ada? Ada Aisyah, bisa, ada yang mau tanya kan? Enggak ada nampaknya, Cur. Kak Gusri gimana? Kak Gusri ada Uni. yang mau tanyakan? Uni ada tuh. Nih. Uni Ya, diam-diam aja. Uni Gusri. Ya, Cuk. Ya, silakan. Apa ya? Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam Kak Gustri. Iya. Kalau cerpen Gusti kemarin itu, tapi belum ini sih. Terkait apa yang baru-baru terjadi di Sumbar kemarin. Jadi memang konfliknya itu apa kakak beradik gitu, kakak beradik yang kakaknya ini apa namanya kayak pencinta pemerhati lingkungan gitu kan. Sementara adiknya itu seorang chef gitu. Terus apa namanya dia itu diterima di sebuah kafe yang memang kalau di apa itu di letak lokasi kafenya itu adalah di daerah yang gimana ya, di tepi sungai yang memang salah satu daerah konservasi. Jadi konfliknya itu terjadi di situ. Kakaknya nggak setuju dia ngambil apa namanya, dia bekerja di situ, tapi dia tetap tekad gitu. Sampai akhirnya yang terjadi di seperti apa ya yang di Sumbar Glodok kemarin itu gitu. Jadi saya konfliknya itu kemarin itu ada rencana apa ada sedikit bumbu gitu kan. Jadi mereka nggak baikan, terus rencananya kakaknya mau nikah, terus
Itu bisa nggak sih? Apakah terlalu apa ya? Terlalu bertumpuk-tumpuk. Jadi rencananya gitu kan. Atau lurus-lurus aja sampai nanti Golodo itu datang dan apa selesai gitu. Ada dua rencana kemarin. Apakah kalau misalnya dikasih bumbu sedikit dengan itu kan konflik puncaknya nanti setelah itu adiknya dia kan berdua aja nih tinggal. Jadi berdua tinggal gitu kan. Tentu kakaknya butuh kali dong mau nikah gitu kan. Sementara mereka lagi marahan, lagi konflik gitu. Nah, apakah bisa ditambahkan itu? Jadi kan konfliknya muncak lagi gitu, atau langsung ke peristiwa Golodoh itu bagusnya seperti apa? Oke. Ya, baik. Ini ya, saya juga sering sih minta orang, misalnya ada yang minta dibaca cerpennya, terus nanya-nanya apakah ini bagus apa gimana gitu. Balik ke yang saya katakan tadi, sebenarnya cerita itu kan feel gitu ya, nggak ada sesuatu yang benar atau salah gitu. Itu intinya. Jadi itu kita lagi yang ngerasain, yang buatnya kan. Jadi kalau kita tuh sebenarnya tahu apakah cerpen yang kita tulis itu jelek atau bagus tuh, saya rasa setiap penulis kan bisa tahu gitu ya. Jadi misalnya dari tadi Uni Gustri bertanya apakah bagus atau enggak, sebenarnya Uni Gustri udah tahu jawabannya gitu. Kalau saya bilang enggak, siapa saya, kan bukan saya yang nulis gitu kan. Saya kan baru nanti bisa menilainya kan setelah jadi. Jadi saya kalau bilang oh nggak usah nih gini, yang lurus-lurus saja, itu nggak bisa. Saya nggak apa gitu, nggak berhak buat memberi masukan seperti itu. Jadi tapi kalau mengarahkan sejauh mana kadar konflik bisa dimasukkan ke dalam cerita tersebut gitu. Jadi kalau saya rasa sih yang tadi itu masih menjadi suatu sambung menyambung sih. Karena kalau memang cuma dia mau menikah, adiknya itu bekerja di tepi sungai tempat lahan Galodo itu, ya jujur emang hambar aja gitu. Memang harus ada aspek-aspek lain yang membuat cerita itu lebih bergejolak gitu kan. Jadi ada sesuatu yang bertumpuk-tumpuk yang kemudian pada akhirnya diselesaikan oleh bencana tersebut gitu. Tetapi saran saya sih kan udah ada hafalan Serat Delisa yang menulis kayak begitu ya, walaupun novel. Takutnya sih di bawah bayang-bayang hafalan Serat Delisa nanti jatuhnya, karena meninggal gitu kan, segala urusan itu belum selesai karena terputus oleh adanya musibah. Itu sebuah sebuah premi juga sih, premis yang saya catat, bahwa itu premis seperti itu sepertinya udah udah biasa gitu. Tapi kalau misalnya Uni Gustri yakin bisa mengolah ceritanya, itu sih udah yakin dengan cerita itu sih nggak apa-apa. Cuma kalau bagi saya dengan formula seperti itu masih standar gitu, belum ada sesuatu yang bikin yang bikin greget gitu ya. Tapi kalau udah yakin nggak apa-apa, saya bukan mematahkan, bukan. Tetapi saya cuma ingin memberi gambaran bahwa cerita seperti itu tuh ketika konflik diakhiri dengan sebuah bencana itu udah lumrah gitu. Tapi jika sudah ini ya udah, kalau mau ngubah juga susah, nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi terkait apakah nanti itu apakah dibikin dia harus berantem, saya nggak bisa bikin aja, nggak usah bikin, saya nggak bisa begitu, nggak bisa, karena feel-nya itu ada di tangan penulisnya gitu ya. Jadi silahkan dirasain sambil menulisnya, itu kan kelihatan tentu bentuk nyata cerpen itu seperti apa. Jika dirasa masih kurang ya ditambahin gitu. Tapi jika dirasa cukup ya nggak usah. Seperti itu aja sih. Jadi kalau minta pendapat saya harus saya nggak bisa jawab harus ditambah atau dikurangi atau bagaimana. Tetapi kalau mengarahkan seberapa jauh konflik, jika masih berhubungan sih nggak apa-apa ya. Tetapi tentu masih ada rambu-rambu yang harus dipenuhi. Apakah mengulang dari cerita yang sudah-sudah gitu ya. Kalau cuma mengulang sih takutnya nanti sia-sia. Jadi ya itulah perenungan itu sih intinya. Jadi sebelum menentukan
ide, membuat konflik, emang harus ada waktu untuk merenung. Jadi itulah yang kemudian membawa cerita itu bernyawa dan nggak membosankan. Mungkin itu dulu sih dari saya. Kembali ke Pak Ucu ya. Silakan. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah aktif bertanya. Kita dapat berita bahwasannya Bang Yudi tidak bisa masuk Zoom. Jadi yang memberikan materi hari ini hanya Bang Ilham. Kalau ada lagi yang teman-teman yang ragu ingin bertanya, dipersilakan bertanya. Kalau tidak, nanti kita mintakan kepada Bang Ilham untuk memberikan statement closing-nya. Kita tunggu. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada, cu. Ini Sopwa itu sebentar Bang Bali, ini adik kita Aisyah ini bertanya tapi melalui chat. Apakah Bang Ilham ingin bertanya langsung on cam? Kita kan mau jadi calon duta cerpen ini ceritanya. Bagaimana Aisyah? Silakan langsung aja Aisyah bacakan pertanyaannya. Mikrofonnya rusak itu, Pak Rahman. Oh, rusak mikrofonnya ya? Ada masalah. Oh, baik. Ya udah, bacain aja Pak, bacain. Biar Oke, begitu ya. Baik. Izin bertanya Bang Ilham, jujur sebenarnya saya sering sekali gagal dalam membuat cerpen. Karena ketika dalam membuat cerpen, konflik yang saya udah buat itu sepertinya sudah pernah atau sering sekali orang-orang memakainya. Jadi itu menjadi problem saya selama ini ketika membuat cerpen. Bagaimanakah membuat konflik yang lebih menarik walaupun konflik itu tersebut sudah biasa dipakai. Sudah biasa dipakai, tapi bagaimana agar menarik dan tidak serupa dengan konflik orang lain. Gitu sepertinya Bang Ilham, silakan. Oke, ya. Kalau menemukan sesuatu yang baru itu tentu juga apa ya, agak-agak mustahil gitu. Itu jatuhnya ke penemuan. Jadi memang dari jutaan cerpen yang ditulis di apa ini ya, di semesta ini itu memang tulisan ulang gitu. Tulis ulang dari olahan pikiran penulisnya sendiri. Jadi kalau bagaimana caranya mengelola konflik ini ya, yang beda, yang bagus itu sebenarnya ya dari yang saya sebutkan berulang-ulang kali itu sebenarnya apa ya, bagaimana kita itu ulet dan tekun membaca cerpen yang ada. Saya sebenarnya juga jujur banyak belajar dari cerpen-cerpen kayak di majalah Anida dulu gitu. Terus waktu majalah dulu masih banyak majalah itu, majalah story juga saya baca. Saya belajar banyak dari sana. Nggak ada apa teknik teori yang mengasih step demi step tuh nggak ada gitu. Jadi memang itu balik ke kemauan kita, seberapa banyak kita mau membaca cerita yang ditulis orang lain. Itu sih sebenarnya. Jadi karena menulis itu kan feel ya, rasa gitu. Jadi kalau kita cuma bacanya nggak ada, gimana pikirannya bisa terbuka gitu kan? Karena membaca cerpen itu kita seperti masuk ke dunia baru. Jadi nanti setelah membaca itu ada pikiran baru yang ikut melekat di kepala, dan itu yang akan mempengaruhi kita dalam menulis cerita pendek ke depannya. Begitu. Tapi jadi jika mau konflik yang menarik itu saya nggak, misalnya pergilah ke gunung, nggak mungkin saya begitu kan, pergilah ke gunung lalu ini, nggak mungkin saya begitu. Kalau mau membuat konflik yang menarik, nggak mungkin saya menyuruh teman-teman melakukan ini itu gitu. Kalau saya sih ini tuh kembali ke bagaimana kita kan yang mengenal diri kita. Jadi kita tuh mau bikin tulisan kita tuh seperti apa gitu. Apakah ingin seperti ya versi yang kita suka tuh, apakah genrenya juga sih ya, genrenya itu seperti genre bagaimana gitu, apakah romance, apakah misteri, apakah tentang keluarga, seperti apa, itu dulu kita tuh sukanya menurut seperti apa. Jadi setelah suka itu baru nanti kita tahu arahnya kemana, apa yang kita tulis itu sudah ada di dalam pikiran itu. Jadi kalau saya sih sebenarnya nggak ada ini ya, kalau balik ke pertanyaan Aisyah Sofah tadi itu, bagaimana cara konflik menarik itu tuh balik kepada ini sih,
seberapa ulet dan tekun kita terus membaca, itu aja sih sebenarnya. Jadi saya nggak ada baca-baca buku-buku teori itu, saya karena bakal habis waktu juga sih di situ baca teori, karena langsung praktek itu jauh lebih bagus gitu. Jadi misalnya udah bikin cerpen, bisa juga diminta kepada mentor-mentor di sini gitu ya. Tapi kalau apa ya, mudah-mudahan ada bisa kok itu yang jika dihubungi bisa kok, pasti banyak yang membantu gitu. Yang udah pernah ngasih-ngasih materi itu sepertinya pasti bisa diminta pendapatnya bagaimana, meskipun nanti bakal banyak PR-nya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya sih ya banyak ngikutin perkembangan cerpen aja sih, kayak baca cerpen Kompas yang terbit tiap hari Minggu, cerpen yang dimuat di Detikcom tiap minggu, begitu-begitu aja sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya, asal jangan malas, jangan mager, ya jangan ogah-ogahan gitu. Kalau cuma untuk apa sih ya, aji mumpung sih nggak bakal bertahan lama. Hanya untuk pengen aja gitu kan, pengen bisa aja, itu sebuah pemahaman yang salah gitu. Jadi kembali saya tegaskan, kalau konflik, untuk bikin konflik yang menarik itu nggak ada teori-teorinya sih, lebih kepada seberapa gercep kita untuk bergerak sendiri, untuk apa gitu loh, untuk tahu bagaimana orang kok bisa bagus, kita kok enggak, kayak gitu sih intinya. Kalau orang bisa nulis cerpen dengan konflik yang bagus, saya juga harus bisa seperti itu. Jadi memang harus banyak membaca aja. Sebenarnya bukan saya malas ngasih itu ya, karena memang nggak ada, kok saya malas nggak mau atau merahasiakan, bukan. Tapi karena saya sendiri pun nggak nemu cara-cara untuk bikin konflik beda tuh apa, karena saya udah terbiasa membaca. Jadi dari yang saya baca itu yang menjadi modal dalam saya menentukan konflik. Pokoknya dalam step-step menulis itu, dari apa yang saya baca itulah modalnya. Seperti itu. Itu aja ya, mudah-mudahan bisa deh teraplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk besok-besoknya gitu. Baik, balik ke Pak Rahman. Baik, apakah Bang Ali masih ingin bertanya kembali? Ya, Cu. Cuma sharing pendapat aja, Cu, sama Kak Ilham, Sharing Cu. ganjal. Bukan mengganjal sih. Lebih ke ini pemahaman kita sih sebagai seorang penulis, seperti yang sampaikan Kak Ilham tadi. Jadi untuk menulis cerpen itu sebenarnya kata Aisyah tadi, yang kita bahas itu memang sudah semua dibahas oleh para penulis yang terlebih dahulu dari kita. Cuman mungkin bungkusannya beda-beda kayaknya gitu ya. Jadi Kak Ilham, cerita yang saya angkat tadi juga kan terinspirasi dari beberapa cerita dakwah yang saya tulis juga, cuman mungkin bungkusannya kurang menarik, mungkin ya konfliknya itu kurang greget gitu ya. Nah, jadi bagi kita semuanya saya rasa apapun yang disampaikan Kak Ilham tadi itu, saya rasa kembali lagi berpulang kepada kita masing-masing sebagai penulis. Ya, tema-tema, mau Ya, tema benar. romantik, mau tema frustasi, mau tema heroik, mau tema balada, itu tergantung kita memungkunya gimana. Mudah-mudahan yang materi dipaparkan oleh Kak Ilham malam hari ini bisa membuka wawasan kita semua teman di sini. Dan mudah-mudahan nanti ada waktu bagi kita untuk merevisi cerpen kita yang telah dikirim, ya kan Kak Cu ya, sama Kak Anda ya. Ya, Dan mudah-mudahan nanti ada waktulah, semoga ada kita mengangkat konflik menurut versi kita. Intinya kayaknya dari Kak Ilham tadi itu supaya orang ngeh terhadap cerpen kita tuh ya dipertajam karakter tokoh utama ya. Mungkin itu ya Kak Ilham ya. Oke, iya, salah satunya begitu sih Pak. Tapi apa ya, yang paling penting itu sih seberapa apa ya, menguasai kita dengan apa yang kita tulis itu. Kalau udah tahu dari A sampai Z-nya sih, udah hajar aja dah gitu, tulis aja Pak, yakin aja. Soalnya pede aja sih, percaya diri itu. Ya. Oke, oke. Thank you Kak Ilham penguatannya ya. Mudah-mudahan Iya, Kak Pak. Anda, Ocu, kali kesempatan kami lagi ya untuk merevisi Oke. novel, cerpen Ya, kami. Terima memang kasih Kak setiap Ilham. Thank kali you. memberikan Ya. tugas itu, untuk tugas berikutnya kan memang akan ada revisi-revisi sesuai dengan tema. Kalau sekarang nanti revisinya kan temanya komplit, tapi kan di atasnya masih bisa tetap revisi sampai nanti kita pada penghujung, nanti di endingnya. Terima kasih semua yang bertanya, Bang Ilham. Terima kasih banyak sudah memberikan motivasi yang luar biasa untuk kita di FLP ini, terutama yang Dukcer 2024. Semoga sukses dan berjaya ke depannya.
kita minta statement closing dari Bang Ilham, silakan. Ya baik, udah apa ya, udah segmen terakhir. Apa ya? Mungkin apa dulu deh kesan saya ikut ini deh. Yang pertemuan pertama ini begini. Saya itu dari Dutcher 1 itu saya yang ini salah satu yang menggagas bersama Pak Bambang, bukan menggagas, yang apa tuh Mbak Sugi. Cuma Mbak Sugi meminta tolong saya untuk ikut mendukung untuk ikut membantu beliau gitu ya. Jadi saya tuh udah tahu dari Dutcher 1, 2, 3 itu saya tahu semua bagaimana perjalanannya, keramaiannya gitu. Jadi di yang keempat ini saya agak kaget gitu, kok sepi kayak kuburan pesertanya gitu, diam-diam baik gitu ya. Jadi ini sih yang membuat saya agak apa gitu ya. Agak Padahal sedih saya ya juga Kak Ilham ya, agak ya sedih gitu begitulah kan. Pak. Iya Mungkin Bang, efek benar ini Kak Ilham. Bang, karena belum ada apa namanya perekrutan peserta baru. Jadi ini teman-teman yang lama semua yang masuk gitu. Kalau kami kemarin kan memang kami Oh, baru-baru nih oh yang begitu. masuk 2023 Iya, ini kami kita baru, rencana saya kemarin baru, ada gitu. Saya baru masuk tapi memang. terjadi. Dan Hmm, yang sekarang hmm. ini pesertanya adalah seluruh peserta, Oh seluruh gitu ya. anggota FLP lama, belum ada perekrutan baru gitu. Hmm, hmm. Jadi di situ Oke memang oke. agak tantangan betul untuk kami nih panitia. Iya iya iya. Ada Dan Oke 19 oke. dan orang yang daftar dan aja itu sudah luar biasa rasanya. dan Ayo, peserta sampai di Dutcher sinilah Lalu teman-teman wajah-wajah itu. lama semua ya ke Anda ya. Kada peserta Dutcher 2024 itu semuanya peserta 2023. Iya, dan alhamdulillah Pak Ali Ya, masih semangat Bang teman-teman Ilham ya. sampai Ya, saat memang ini walaupun betul. kemarin belum lolos, sekarang beliau ikut lagi. Luar biasa kita Satu yang baru apresiasi cuman teman-teman. tuh Deddy Saputra dari Skanda itu dia nggak Iya, ada itu Bang kemarin. Deddy itu juga angkatan kami itu kemarin. Oke Begitulah mungkin Bang Ilham salah satu kenapa oke. mungkin Iya kendalanya teman-teman kurang banyak iya iya. kurang banyak yang ikut ya karena sudah banyak juga mereka mungkin Kemudian sudah ikut beberapa kali, kemudian ada dengan kesibukannya mundur. Kemarin ada 16 Bang Ilham. Oke, iya Pak. Jadi alasannya nggak bisa Zoom, nggak bisa ini, sibuk. Ada yang masalah kuliah, masalah segala macam. Ya banyak lah ceritanya. Jadi Iya yang kacanya yang eksis tinggal 8 orang lagi nih. iya. Oke, kalau kuantitas oke lah saya maklumi gitu. Tapi untuk apa ya responnya, padahal ini loh, saya jauh-jauh dari Bali loh untuk muncul gitu. Masa Iya, masa sih benar. nggak ada untuk menampilkan wajah pun apa kan nggak ada kayak saya loh, dari awal saya gabung saya nggak pernah matiin kamera gitu. Jadi Ya. masa peserta malah apa saya gitu kan? Itu sih yang mungkin jadi catatan buat peserta ya. Saya Yang bukan marah berani bukan apa. yang Ya berani itu sih tampil yang wajah tuh saya sendiri Kak Ilham. iya Yang lainnya iya pada tutup kamera. Tanya tuh iya. sama Kak Anda tuh. Ya itu sih bukan masalah kuantitas sih, tapi memang responnya. Mungkin sebenarnya saya mau loh berbagi ilmu pada teman-teman semua, cuma karena kalau pasif saya juga nggak bisa maksa. Ya baik itu sih catatannya, yaitu kesannya aja. Ini bukan apa-apa, cuma sedikit evaluasi. Semoga kita bisa semakin terus belajar, introspeksi untuk yang lebih baik. Gitu. Baik untuk yang terakhir pesan saya, ini dah mengutip ini pepatah dari Bugis, dari tanah Bugis. Ada yang apa pepatah Bugis itu berbunyi tiba sebelum berangkat. Jadi bisa diaplikasikan juga dalam kita menulis cerpen. Jadi sebelum kita menulis itu kita sebenarnya sudah selesai menulis cerpen. Jadi sebelum kita menuliskan apa ide itu sebenarnya kita sudah harus selesai gitu. Maknanya apa? Kita udah tahu bagaimana nanti cerita ini jadinya, apa konfliknya, apa akhirnya itu kita sudah tahu gitu, bukan meraba-raba jadi nantinya masih bingung mau dibawa kemana, apa yang nggak penting ditulis seperti itu. Jadi intinya tiba sebelum berangkat itu yang harus kita terapkan dalam menulis. Jadi sebelum kita menulis itu kita sudah selesai dengan perkara-perkara yang membuat cerpen itu jadi gitu ya. Jadi nggak mikir-mikir lagi, nggak ada lagi mentok, nggak ada lagi stuck gitu, nggak stuck. Pokoknya begitu-begitu deh. Jadi ya itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi udah harus siap, banyak baca dulu baru nulis. Jangan nulis baru sibuk membaca, itu nggak efektif. Jadi itu dengan membaca itu kita sudah tiba sebelum berangkat. Itu aja sih dari saya ya. Mungkin sebagai salah satu sesepuh lah dari apa yang ikut membesarkan Dutcher ini, mungkin itu yang bisa saya berikan kepada teman-teman malam ini. Semoga bermanfaat ya. Banyak maaf
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bang Ilham yang sudah jauh-jauh datang dari Denpasar, Bali. Saya dulu pernah ke Bali nengok ngaben dan orang Oh, mandi, orang berjemur ya di Pantai Kuta. iya. Oke, Eh, ya. Jadi saya juga mohon maaf kepada seluruh peserta. Hari ini khusus saya jadi moderator hari ini adalah memaksa peserta untuk bertanya karena ditunggu-tunggu raise hand langsung juga kayaknya ini. Jadi saya tadi memang langsung door to door tembak satu persatu untuk bertanya supaya diskusi kita bisa hidup. Jadi saya juga mohon maaf ya untuk kepada peserta sedikit memaksa. Jadi kata Bang Ilham tadi kita harus menghidupkan diskusi ini deh. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang lebih, kita harus bersemangat. Semangat itulah sumbernya dari untuk kita bisa belajar. Di mana-mana kita bisa mencari ilmu dengan membaca. Tapi dengan di FLP ini yang kita ambil adalah tentang konsekuensi kita di FLP. Kalau kita udah bergabung di FLP, ya kita menjiwai LLP sendiri, bagaimana perjuangan kita dan kesungguhan kita. Sebelum kita tutup, mungkin Kak Handa silakan dipoto dulu. Silakan teman-teman yang masih ingin on cam, kita tunggu. Ya, on cam semuanya lah ya. Mumpung kita narasumber kita nih jauh-jauh, sayang untuk dilewatkan. Oke, saya screen ya. 1, 2, 3. Silakan boleh salam literasi. 1, 2, 3. Jazakumullah khair Bang Ilham. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Terima Semoga kasih Kak Ilham. Baik, Sehat, sukses silakan selalu. ditutup Pak Rahman. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala sebesar